Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Seorang wanita, dia pernah bicara di satu konferensi mahasiswa di satu universitas yang besar di Amerika, ya. Dia berbicara kepada banyak ribuan mahasiswa itu. Dia bilang begini, dia banyak bicara sampai akhirnya dia bilang, saudara mungkin nggak tahu, saya ini anak haram. Semua mahasiswa terkejut, oh anak haram. Lalu dia mulai cerita. Saya dulu, mama saya diperkosa dan saya tidak tahu siapa bapak saya. Bapak saya itu pergi meninggalkan dan sejak itu saya dilahirkan dan dibesarkan oleh mama saya. Tanpa bapak hidup itu berat sekali katanya. Itu sebabnya saya dan mama saya dipaksa keadaan harus sama-sama kerja jadi buruh kasar di satu perkebunan kapas. Jadi mereka mau nggak mau itu memang harus kerja keras cari uang karena nggak ada bapaknya. Dan sejak itu dia bilang dia selalu mengeluh, dia nggak terima hidupnya, dia salahkan Tuhan. Tuhan itu nggak adil, masa ada orang seperti kami ini hidup hanya mama dan anak. Dia selalu kecewa, dia membenci dirinya, dia sampai beberapa kali mau bunuh diri saking beratnya rasanya hidup. Sampai satu kali ada seperti suara di hatinya bilang begini, sekarang kau pilih. Kau mau terus-terusan hidup menderita seperti ini, mau sakit hati, mau kecewa sama Tuhan, mau menyalahkan dirimu, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan bapak mamamu, menyalahkan situasi. Terserah, bisa kau pilih itu atau kau pilih untuk hidup bersyukur. Hidup bangkit, jangan salahkan keadaan. Mulai sekarang kau harus pilih hidup bersukacita, hidup bergairah. Terserah. Sepertinya suara itu jelas di hatinya. Terserah, kau mau pilih, mau salahkan terus keadaanmu, salahkan bapakmu, salahkan orang tuamu, salahkan Tuhan, atau kau mau pilih hidup bangkit. Dan sejak itu katanya, suara itu begitu menggores di hatiku. Iya ya, ngapain aku terus begini? Udah berapa kali aku berupaya bunuh diri dan gak ada untungnya. Dan sejak itu aku memilih katanya, hidup melupakan masa laluku, hidup bersyukur kepada Tuhan, hidup gak mau menyalahkan Tuhan. Dan sejak itu hidupku bergairah, hidupku antusias katanya. Dan tahukah saudara siapa yang berbicara di hadapan mahasiswa itu? Namanya Aji Taylor Morton. Dia mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Wah, ini luar biasa ini. Seorang perempuan anak haram yang memilih, aku mau hidup bergairah, bersyukur, mau hidup lebih baik, menjadi seorang Menteri Keuangan di Amerika. Ini bukan hal yang mudah menjadi menteri keuangan di Amerika. Tapi itu bisa dilakukan oleh seorang anak haram yang memilih hidup bergairah, hidup benar. Dengar Bapak Ibu, hidup kita ini pilihan. Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Tuhan gak lihat latar belakang kita. Anak haram bisa jadi menteri keuangan di Amerika Serikat. Anak yang gak dianggap seorang Daud bisa menjadi raja kok. Yusuf seorang budak, seorang narapidana yang kalau jadi kepala desa pun mungkin gak bisa karena gak keluar surat kelakuan baik dari kantor polisi karena pernah narapidana. Bisa kok jadi perdana menteri di Mesir. Jadi sekali lagi hidup kita itu tergantung pilihan kita.
Bukan tergantung masa lalu kita. Bukan tergantung siapa bapak kita, siapa mama kita. Bukan tergantung siapa opung kita. Sekali lagi hidup kita ditentukan oleh pilihan demi pilihan yang kita ambil setiap hari. Sekarang silahkan pilih. Saudara mau tetap sakit hati atau mau pilih mengampuni? Saudara mau pilih jujur atau tetap dengan cara-cara yang curang? Saudara mau pilih takut akan Tuhan atau ya kalau sempat cari Tuhan? Silahkan pilih. Dan pilihan kitalah yang menentukan hidup kita. Yusuf satu kali dia mimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat ada bulir gandum. Itu bulir gandum Yusuf tiba-tiba tegak berdiri sendiri. Tiba-tiba bulir gandumnya itu dikelilingi oleh gandum-gandum yang lain. Dan bulir gandum yang mengelilingi dia itu hormat. Wah. Lalu dia cerita sama abang-abangnya, "Bang, semalam aku mimpi kan bang, bulirku itu tegak berdiri, bulir-bulir gandum abang tunduk sama aku." Nah, inilah cikal bakalnya kenapa abang Yusuf itu benci sama dia. Sok-sokan kali kau. Macam kau kali yang paling paten. Kau pikir kami pula menyembah kau, kata abangnya. Yusuf nggak berhenti sampai situ, sampai dia bilang, "Tahu nggak bang? Itu sampai matahari, bulan, bintang juga tunduk sama aku bang," katanya. Makanya waktu Yusuf ke ladang, abangnya lihat dia dari kejauhan, itu si petua-tua kan sudah datang, si tukang mimpi sudah datang. Ayo kita masukkan saja dia ke sumur. Dan dia masukkan ke sumur. Abang-abangnya pikir kalau dimasukkan ke sumur nggak ada untungnya, kita jual dia jadi budak ke Mesir. Lalu dijual abangnya, sampailah dia ke Mesir. Pertanyaanku Bapak Ibu, apakah Yusuf sejak itu dia tidak memilih yang benar? Tidak. Walau dia masuk sumur, dia tetap memilih yang benar. Walau dia masuk jadi budak di rumah Potifar, di rumah Potifar pun dia tetap memilih yang benar. Dia nggak kubur mimpinya, karena dia tahu Tuhan yang menenun aku. Seperti khotbah minggu lalu, waktu dia sampai di rumah Potifar, dia selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Malas-malas atau sungguh-sungguh bekerja. Dia pilih sungguh-sungguh bekerja. Dia udah selesai mungkin sapu rumah Potifar, dia lihat kawannya masih membersihkan kaca. Ada dua pilihan, mau tidur ke kamar atau mau ku bantu kawanku ini membersihkan kaca. Dia pilih, aku bantu kawanku membersihkan kaca. Mungkin satu kali dompet Tuan Potifar tertinggal di meja. Dia lihat banyak uang. Ada dua pilihan. Mau ambil satu lembar atau enggak baik, aku pulangkan ini sama tuanku. Dan dia pilih, aku pulangkan sama tuanku. Sampai akhirnya Tuan Potifar lihat dia gara-gara pilihannya. Ih, bagus sekali Yusuf ini. Akhirnya diangkat dia jadi satu kepercayaan di rumah Potifar. Sampai semua dipercayakan. Kalau firman Tuhan bilang sampai cuma istrinya yang gak dipercayakan, semua dipercayakan. Sampai satu kali gara-gara pilihan Yusuf itu selalu baik, dia pasti menjadi orang yang menyenangkan. Istri Potifar lihat Yusuf, ganteng kali. Lalu istri Potifar bilang, "Yusuf, ayo tidur sama aku." Ada dua pilihan. Dia mau pilih tidur sama istri Potifar atau pilih lari. Sekali lagi Yusuf pilih lari, karena dia selalu milih yang berkenan kepada Tuhan. Dia bilang, "Bagaimana mungkin aku tidur sama tante Potifar?" Lalu dia lari. Gara-gara dia lari, istri Potifar merasa terhina, ditangkap bajunya, dibuatlah skenario yang berbeda dari makna yang sesungguhnya. Dibilanglah sama Potifar, "Suamiku mau diperkosa Yusuf aku," katanya. Yusuf ada lagi di dua pilihan, antara membela diri atau udahlah, aku benar kok. Dia bisa bela diri. Enggak. Dia enggak bela diri. Udahlah, kalau memang aku difitnah karena melakukan kebenaran, difitnah. Akhirnya dia masuk penjara.
Apakah di penjara mimpi Yusuf itu pudar? Apakah mimpinya yang semua bulir menyembah dia, sampai matahari bulan bintang menyembah dia, pudar? Enggak. Dia tetap memilih yang baik. Di penjara pun dia kerja yang baik. Dia lihat kawannya udah siap, belum siap kerja, dia bantuin. Sampai waktu kepala penjara lihat Yusuf, baik kali anak ini. Diangkat lagi, dia jadi kepercayaan atas narapidana. Yusuf di penjara pun dia enggak padamkan mimpinya. Dia enggak, udahlah Tuhan ini katanya pilih yang benar. Waktu aku pilih yang benar malah aku masuk penjara. Enggak begitu. Dia enggak salahkan Tuhan. Dia memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di satu titik dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu yang saya bilang, enggak masuk akal dia bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir pun Tuhan bisa angkat. Karena pilihannya. Jadi pilihan-pilihan kita lah yang menentukan masa depan kita. Waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, musim kelaparan tiba. Waktu abang-abangnya juga kelaparan, abang-abangnya datang menghadap dia. Waktu dia lihat abang-abangnya, sekali lagi dia diperhadapkan dua pilihan. Membunuh semua abangnya yang pernah berapa tahun lalu melukai dia. Sejak itu hidupnya menderita, jadi budak terkatung-katung, gak jelas masa depan, atau mengampuni abang-abangnya. Dua pilihan. Dan sekali lagi, waktu dia sudah jadi Perdana Menteri pun, dia tetap punya pilihan, kuampuni abangku. Sampai dia bilang, bang, ini aku Yusuf adikmu yang kalian buang dulu berapa tahun lalu. Tapi bang, gak masalah, mungkin kalian dulu mereka-rekakan yang jahat sama aku. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Ini harus kuat Bapak Ibu di dalam pemikiran kita. Tuhan menenun kita. Bilang kiri kanan, Tuhan yang menenun hidupmu. Bilang kiri kanan, pilihanmu menentukan masa depanmu. Di Alkitab ini ada tokoh-tokoh yang pilihannya benar, ada tokoh-tokoh yang pilihannya salah. Salah satu Adam. Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi Adam, termasuk bagi kita. Firman Tuhan bilang, rancanganku rancangan yang penuh masa depan, penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga rancangan Tuhan dalam hidup Adam. Sampai Tuhan bilang, Adam, semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, please jangan kau makan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang maksa, enggak kayak robot. Di remote-nya kita ke kiri, ke kanan, enggak. Tuhan selalu kasih pilihan. Ini semua boleh kau makan, ini jangan kau makan. Itu kan pilihan ya. Kalau Adam itu dikontrol sama Tuhan kan bisa saja. Waktu dia mau ambil buah itu, Tuhan mundurkan pakai remote. Tuhan kita bukan Tuhan yang model maksa-maksa. Dia selalu kasih pilihan. Sebelum dia kasih pilihan, selalu dia kasih, nakku, semua boleh kau makan, tapi ini jangan kau makan. Memang dipilih, tapi kalau bisa nakku, jangan ini kau makan. Tapi Adam Hawa, dia makan. Gara-gara pilihannya apa yang terjadi? Mama-mama firman Tuhan bilang perempuan akan sakit melahirkan, laki-laki akan berpeluh untuk cari uang, cari kerja, ya. Itu akibat dia salah pilih. Itu Adam dan Hawa. Yang kedua ada Abraham dan Sarah. Tuhan bilang kalian akan punya anak. Lalu Sarah sama Adam bilang, kayaknya Tuhan lupa. Dan dia mulai bantu Tuhan. Dia kasih pembantunya Hagar sama Abraham. Lahirlah Ismail. Dan hari ini lihat, gara-gara salah pilihan mereka, keturunan Ismail sama keturunan Ishak hari ini sampai hari ini terus berperang. Gara-gara apa? Pilihan. Tuhan bilang sabar. Dia nggak sabar, dia memilih dan ada akibatnya. Jadi pilihan-pilihan dalam hidup kita akan menentukan masa depan kita. Jadi waktu saudara tadi tidur pagi tadi, saudara buka mata, itu langsung sudah ada pilihan. Mau berdoa atau mau buka handphone. Terus ini hari Minggu, langsung ada dua pilihan, ting gini. Mau ke gereja
atau mau kerja. Pulang gereja ini sudah ada pilihan ini langsung dua. Ting, terserah mau jalan-jalan atau mau ke ladang. Ini duanya nggak ada yang salah ini ya. Jadi terserah, itu semua tergantung pilihan kita. Anak-anak sekolah pun gitu. Aku tamat SMA langsung ting, ada dua pilihan, mau lanjut kuliah atau mau kerja. Semua itu tergantung kita. Anak-anak yang sudah sampai umurnya untuk menikah, mau terus bekerja dulu cari uang atau mau menikah. Itu pilihan kita. Dengar, rancangan Tuhan memang yang terbaik kepada kita. Tapi sekali lagi, semua tergantung pilihan-pilihan kita. Rancangan Tuhan terbaik buat Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi akhirnya keputusan mereka, pilihan mereka membuat mereka diusir dari Taman Eden. Jadi rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, yang dihasilkan dalam hidup kita yang sesungguhnya adalah keputusan-keputusan hasil pilihan-pilihan kita. Hari Jumat lalu, saya dan istri saya melayani di satu desa, melayani seminar suami istri. Setelah kami melayani, ada satu bapak-bapak, dia bilang, boleh saya minta waktu untuk bersaksi? Lalu dia bilang, saya bersyukur Tuhan memilih saya. Saya bersyukur buat istri saya ini. Dia ada selalu buat saya, menerima saya apa adanya. Lalu dia bilang, saya ini adalah orang yang gak terpakai. Sejak 2004 saya pemakai narkoba. Lama saya menjadi pemakai narkoba. Hidupku gak karu-karuan, katanya. Tapi hari ini aku bisa ada di rumah Tuhan ini. Aku sudah lepas dari narkoba. Dan aku bersyukur punya istri yang terima aku apa adanya. Ini semua anugerah Tuhan. Saya percaya di dalam rancangan Tuhan atas hidup Bapak itu, gak pernah Tuhan rancangkan 2004 kau pakai narkoba, kata Tuhan. Gak pernah. Mungkin 2004 Tuhan sudah rancangkan kalau kau taat kau pasti akan naik ke sini. Kalau kau taat kau akan naik ke sini. Tapi gara-gara dia memilih aku pakai narkoba 2004 dan bertahun-tahun hidupnya kacau balau. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan, kalau kita tetap udah kacau balau pun tapi kita tetap memilih yang benar, masih ada harapan. Dan Bapak itu sudah pulih, sudah bebas dari keterikatan narkoba. Jadi pilihan-pilihan kita itu sangat menentukan. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, pilihan itu gak terlalu beresiko. Contoh, saudara pergi ke restoran, datang pelayannya bilang, Pak mau makan apa? Bakso atau nasi goreng? Dua pilihan. Saudara mau pilih bakso, mau pilih nasi goreng, gak ada mempengaruhi masa depan saudara. Gak beresiko. Tapi ada pilihan-pilihan kayak Adam itu pilihannya itu sampai mempengaruhi kita. Sampai mempengaruhi kekekalan. Hati-hati kalau ada pilihan-pilihan yang sampai mempengaruhi kekekalan. Pilihlah takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang pertama harus kita pahami ini harus kuat di dalam hidup kita. Ini ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu, Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Saya baca buat kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya rindu kita semua jemaat baca, ganti kata kita itu jadi aku. Pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Karena aku ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya aku hidup di dalam. Bapak Ibu, kalau perlu hafal ayat ini. Kita itu made in heaven. Kita itu buatan sorga. Kita itu buatan tangan Tuhan. Handmade-nya Tuhan. Tuhan sendiri yang membentuk kita. Tuhan sendiri yang menciptakan kita.
Memang secara biologis kita produksi bapak mama kita. Tapi percaya bukan hanya itu. Di alam roh kita ini Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Kalau ada pilihan, Tuhan mau kamu memilih yang benar. Bukan hanya itu, Tuhan yang mempersiapkan kita. Kalau ada perlombaan, yang menang itu biasanya orang yang persiapan, orang yang dipersiapkan. Dan saudara itu adalah orang yang sudah dipersiapkan. Saudara, kalau kita mengerti ayat ini, kita pasti akan, iya ya, Tuhan itu dahsyat. Kita nggak usah bicara soal rohani lah. Saudara nanti searching di Google bagaimana proses terciptanya manusia itu. Saya pernah baca, ini kita sudah dewasa semua. Ada sel telur, ada sperma. Dan itu sperma akan masuk ke mengejar sel telur. Berapa sperma yang mengejar itu seperti berek itu? Jutaan. Saudara bayangkan jutaan itu mengejar sel indung telur. Dan sampailah cuma satu masuk ke sel telur. Dan siapakah itu? Saya dan saudara. Sebenarnya sejak dari kandungan pun kita sudah berlomba dan kita sudah menjadi pemenang. Makanya kita ada hari ini. Dari kandungan pun kita sudah pemenang. Bilang kiri kanan, dari kandungan pun kamu sudah pemenang. Bilang lagi, nggak usah sombong, sesama pemenang kita. Harusnya kita sadar sejak dari kandungan pun kita sudah terlahir menjadi seorang pemenang. Apalagi di dunia nyata ini, sadarlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup di dalam pilihan demi pilihan yang benar. Gereja ini dulu pertama kali berdiri. Ini di kiri kanan depan itu masih belum ada rumah. Ini dulu masih ladang, jeruk semua, jeruk keliling. Di sini dulu di samping gereja kita ini ada satu kolam lembu. Karena ladang ini banyak dulu, ini padang dulu, nggak ada tanam apa-apa. Yang ini padang, jadi ada orang tak pasang lembu di situ, disinilah mandi. Dulu gereja belum seperti ini, masih tanah. Kalau ada jemaat perempuan yang pakai tumit, waktu jalan dia bolong-bolong lah semua tanah gereja ini. Dulu sebelum mulai ibadah itu harus cepat datang ke sini. Karena sudah ada rumput-rumput yang tumbuh, cabuti lagi dulu. Kalau enggak berdebu, siram lagi dulu semua. Tapi saudara tahu, sebelum gereja ini pun dulu ada, mungkin ini masih hutan. Tuhan sudah mempersiapkan ini akan menjadi satu gereja GPDI Dolak Raya. Saya sebelum jadi pendeta, sejak dari kandungan mamaku, Tuhan udah bilang nanti anakmu yang di dalam perut itu jadi pendeta di Sugihat. Saudara juga sama. Saudara, Tuhan sudah persiapkan menjadi satu pribadi yang mulia. Tapi sekali lagi, itu rencana Tuhan akan terjadi kalau setiap hari kita memilih yang benar. Bilang kiri kanan, engkau dirancang Tuhan luar biasa, bilang. Yang kedua, Mazmur pasal 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sekali lagi, siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Tapi Tuhan hanya tunjukkan. Yang menentukan saudara jalan di situ, saudara yang memilih. Kepada kita dikasih pilihan. Ini kayak GPS. Waktu kita cari jalan, misalnya saya mau ke Bertah, lalu saya klik di GPS Bertah. Pasti
Itu GPS akan tunjukkan jalan yang cepat, karena ini jalan yang paling cepat menuju ke bertah. Kalau aku jalan, lalu ku bilang, kayaknya ada pesta di bukit ini, bakal macet kalau aku lewat bukit. Nggak usah lah. Lalu aku pilih jalan yang lain, aku pilih lewat Brastagi. Apa yang terjadi? Google Map itu terus akan robah lagi jalannya, tapi selalu dia tunjukkan ini jalan yang bertah. Tujuan bertah itu memang jalannya udah lebih jauh, tapi tujuan selalu Tuhan tunjukkan ini yang benar nakku, ini bertah nakku. Saudara mau jalan lewat manapun, Tuhan akan selalu tunjukkan ini yang benar nakku. Dan firman Tuhan bilang, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tapi sekali lagi, itu semua tergantung kita. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu, sekali lagi, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan bilang gini, nakku, walaupun kuperhadapkan kehidupan, kematian, kuperhadapkan berkat dan kutuk. Firman Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan nakku, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan itu selalu kasih kita pilihan. Nakku, ini kutuk, ini berkat, ini kehidupan, ini kematian. Ini hidup benar, ini hidup nggak benar. Ini jujur, ini nggak jujur nakku. Ini pilihan nakku. Tapi nakku, kalau boleh Bapak ngomong nakku, pilihlah kehidupan nakku. Tapi itu pun kamu nakku. Itulah Tuhan kita. Dia nggak pernah maksa. Saudara mau takut Tuhan, silahkan. Mau nggak takut sama Tuhan, silahkan. Tapi kalau kita tanya hati Tuhan yang paling dalam, Tuhan bilang, nakku, walaupun ku kasih dua pilihan nakku, kalau bisa pilihlah nakku yang benar. Jadi saya percaya orang Kristen itu bukan nasib, tapi pilihan. Jangan pernah bilang begini nasibku, enggak. Pilihan kita. Ada pepatah bilang, kalau engkau terlahir miskin, itu biasa. Tapi engkau sampai mati miskin, itu gara-gara pilihanmu. Saya selalu percaya begini, orang yang gak takut sama Tuhan pun, kalau dia bekerja rajin, sungguh-sungguh, dia pasti kok diberkati Tuhan. Apalagi kita udah rajin, takut Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Jadi bukan nasib. Bilang kiri kanan, hidupmu bukan nasib, tapi pilihan. Jangan lagi ada bilang, memang nasib kami begini. Satu kali Naomi pernah ngomong gitu. Dia salahkan Tuhan. Di dalam Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan lagi sebut aku Naomi, sebut saja aku Mara. Mara itu artinya pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Dia bilang, jangan lagi kau panggil aku Naomi, panggil aja aku Mara. Mara itu artinya pahit. Karena Tuhan itu gak baik sama aku. Banyak kali dia buat kepahitan dalam hidupku, katanya. Padahal kalau kita belajar kehidupan Naomi ini, kenapa hidupnya susah, pahit? Karena dia keluar dari Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Satu kali terjadi kelaparan di Bethlehem, dia nggak tahan. Dia bilang, ayo kita keluar dari Bethlehem. Dia masuk ke Moab. Dan Naomi lebih memilih, daripada di Bethlehem di rumah roti, kami kekurangan, udahlah kami tinggalkan Bethlehem. Dia masuk ke Moab. Kalau saya buat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak orang waktu dia mengalami masalah, banyak kali masalahku pun, di mananya Tuhan ini, gak betul ini, ke gerejanya aku selalu gak diberkati Tuhan, tinggalkan Tuhan. Lalu dia masuk ke Moab. Dan di Moab dia juga mengalami hal yang sama. Aduh, kayaknya di sini mungkin awalnya dia mengalami sukacita, tapi akhirnya susah juga di sini ya. Puji Tuhan, akhirnya Rut itu sadar dan akhirnya dia memilih yang benar. Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan dia pulang ke daerah Moab
sebab dia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Akhirnya dia pilih, kayaknya aku nggak mau tetap di sini. Aku mau tinggalkan Moab, aku mau kembali ke Bethlehem, aku mau kembali kepada Tuhan. Itu pilihan Naomi, dan kita tahu akhirnya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah salahkan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak pernah salah. Rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang kita rasa kok begini, itu bisa dua. Yang satu bisa proses Tuhan, sama kayak Yusuf, dia diproses di penjara. Tapi yang kedua bisa jadi itu gara-gara pilihan kita. Makanya jangan salah pilih. Jadi penggenapan rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita kalau langkah demi langkah kita pilih hal yang benar. Ya. Jadi memilih hal yang benar itu nggak cukup hari Minggu. Makanya ada pepatah bilang begini, kalau engkau mau lihat seorang itu agamanya apa, lihat dia di hari Minggu. Tapi kalau engkau mau lihat orang itu Tuhannya siapa, lihat dia hari Senin sampai Sabtu. Ini berbicara siapa Tuhan kita itu akan terbukti bagaimana keputusan kita dari hari ke hari. Benarkah atau salah? Waktu kita mengambil keputusan yang benar, percaya kita akan masuk di dalam rencana Tuhan. Jadi hari ini pilihan. Di ayat yang terakhir dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Yosua ini pemimpin bangsa Israel. Satu kali waktu dia lihat bangsa Israel, ada yang mulai gak menyembah sama Tuhan yang hidup. Dia ngomong begini, "Oi bangsa Israel, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, adilah kapnu cocok beribadah man Yesus. Lalu dia bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ateindu, terserah, suka nu. Kalau kamu merasa menyembah Tuhan itu nggak benar, silakan pilih. Lalu Yosua bilang begini, kamu mau pilih siapa? Mau pilih Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Terserah. Kamu itu mau menyembah Allah Nini Bulang, Nini Deleng Sibaya, atau Nini Deleng Sinabung, atau Nini Deleng Barus, atau Nini Deleng Danau Toba. Atau pilih. Tapi lihat apa kata Yosua. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan memilih beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sebagai Joshua, kita juga bisa bilang, semua kamu anak lo gendek, terserah kamu mau menyembah siapa. Kamu menyembah Ninindu, mau menyembah uang, mau menyembah apapun. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap menyembah Tuhan. Wah, pasti hidup kita akan berbeda. Ini yang dilakukan Yosua. Dia memilih sesuatu yang benar sampai akhirnya hidupnya dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, hidup kita masuk dalam rancangan Tuhan bukan tergantung apa pekerjaan kita, bukan tergantung bagaimana masa lalu kita, tapi tergantung pilihan demi pilihan yang kita ambil. Cerita anak bungsu yang hilang di Alkitab. Satu kali dia minta hartanya sama bapaknya. Bapaknya bilang, jangan anakku, bapak kan belum mati. Ya udahlah. Lalu dikasih bapaknya bagiannya. Dia poya-poya, dia habiskan semua untuk pelacur, main judi, senang-senang. Sampai akhirnya dia jatuh miskin. Sampai akhirnya untuk makan pun susah dia rasa. Sampai dia harus ngasih makan babi. Sampai dia lihat nasi babi itu karena dia lapar. Enak kali, nasi babi pun dimakannya. Lihat itu udah jatuhnya hidupnya. Sampai penjaga yang punya babi bilang, "Kau pergi dari rumah ini."
Kau makan pula nasi babi. Artinya babi sudah lebih berharga daripada anak bungsu ini. Sampai di satu titik dia ada di antara dua pilihan. Aku tetap di sini atau aku harus pulang ke rumah bapakku. Kalau aku di sini masa depanku nggak jelas. Tapi kalau aku pulang ke rumah bapakku memang malu kali ini. Udahlah, saking malunya nanti aku jumpai bapak lah. Kalau bapak bisa terima aku jadi pegawai pun aku nggak apa-apa pak. Minimal aku makan. Tapi tahukah saudara apa hati bapak? Bapaknya dia punya harta banyak, dia punya anak sulung. Tapi firman Tuhan bilang setiap hari bapaknya itu menunggu anak yang bungsu itu pulang. Di dalam pikiran anaknya, aduh mungkin bapakku gak terima. Tapi firman Tuhan bilang, waktu anak bungsu itu datang, sudah dengan keadaan, aduh udah jelek kali, mungkin udah kotor, rambut entah udah gondrong, selop pun mungkin udah sebelah-sebelah, celana udah koyak sana sini, mungkin dia pulang pun gak berani. Tapi firman Tuhan bilang, bapak itu waktu dia lihat anaknya, dia kenal anaknya, bapak itu yang lari, dia perlu anak itu. Sampai anak itu bilang, pak gak usah lagi aku terima jadi anakmu, jadi pembantumu pun bisa. Tapi bapaknya bilang, enggak, anak tetap anak. Dia bilang sama pegawainya, siapkan yang terbaik, lembu yang terbaik, cincin yang terbaik. Dan dia tetap diangkat jadi anak. Dan masa depan yang penuh harapan itu tetap menjadi bagiannya. Kisah ini perumpamaan Bapak Ibu. Tuhan menceritakan ini, inilah Tuhan kita. Tuhan yang baik. Tuhan yang gak pernah buang kita. Walau kadang-kadang hidup kita ini kacau balau seperti anak bungsu ini. Hidup suka-suka, poya-poya, melakukan hal yang gak benar. Tapi dengar, hari ini ada dua pilihan. Aku mau kembali mengasihi Tuhan, atau mau tetap di sini. Dan waktu saudara pilih, aku mau kembali ke jalan yang benar, aku mau tetap mengasihi Tuhan, aku mau berapi-api di dalam Tuhan. Bapak di sorga nunggu waktu dia peluk kita. Wow, rancangan-rancangan yang indah, yang luar biasa itu tetap tersedia bagi kita. Amin. Bilang kiri kanan, pulanglah. Bapak di sorga sudah menunggumu, bilang. Pulang bukan pulang ke sorga, maksudnya ayolah kita kembali melakukan kehendak Tuhan, memilih hal-hal yang benar dan percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi gara-gara pilihan Adam dan Hawa, dia akhirnya diusir dari Taman Eden. Ini berita baik. Rencana Tuhan masih terbaik bagi kita semua. Waktu dia lihat kita yang sudah ditenunnya dari kandungan ibu kita, aku gak mau anakku ini hilang masa depannya. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa gagal dengan pilihannya, hari ini aku sebagai Allah, aku Yesus, aku turun ke dunia, aku mau mati buat mereka supaya tetap rencana yang terbaik yang aku udah rencanakan di Taman Eden buat Adam dan Hawa itu terjadi buat kita anak-anaknya. Itu semua dilakukan Yesus karena dia mengasihi kita. Dia mau mati buat kita. Dan hari ini ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan terima. Kita ingat bagaimana Tuhan punya rancangan yang besar, yang indah buat kita. Sungguh besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari hargai pengorbanan Yesus. Yesus tidak mau satupun kita kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya dia turun ke dunia, bahkan mati menebus dosa kita, sehingga kita tetap punya masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan.